Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi habis liburan ya. Setelah liburan panjang, dan saya mengucapkan mohon maaf lahir batin. Selamat Idul Fitri. Masih bulan Syawal nih, jadi masih suasana halal bihalal. Mohon maaf jika dalam interaksi kita selama sebelum Lebaran kemarin banyak kesalahan yang saya perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja. Semoga kita bisa saling memaafkan. Oke, pesertanya ada beberapa yang belum hadir ya. Saya lihat di daftar peserta sudah 30 nih. Sudah hadir semua ya. Oke, jadi hari ini adalah pertemuan terakhir kita sebelum UTS. Jadi kita akan coba optimalkan pertemuan hari ini dengan sedikit tentang materi di pertemuan 7 yang diamanatkan di RPS. Nanti dilanjutkan dengan pembahasan kuis pekan lalu liburan. Nanti kita coba bahas, dan juga nanti saya sedikit membahas tentang teknis UTS ya. Teknik UTS tadi udah saya share di grup WA. Dan nanti terakhir 1 jam terakhir kita isi dengan kuis. Jadi nanti kalian coba kuis, dan nanti mereka coba belajar men-hash file gitu. Nanti jawabannya di-hash, kemudian dikirim ke email saya. Sekaligus simulasi nanti cara pengumpulan jawaban ketika UTS. Oke, sekarang kita mulai dengan sesi yang pertama tentang manajemen KKP. Manajemen KKP atau KKA. Kalau di kantor saya istilahnya KKP, kertas kerja pemeriksaan. Kalau di kantor akuntan publik biasanya menyebutnya dengan KKA, kertas kerja audit. Jadi kertas kerja audit itu satu hal yang mutlak harus dibuat oleh seorang auditor dalam mendokumentasikan pekerjaannya selama mengaudit. Nah, di sini sudah kelihatan ya PowerPoint-nya. Jadi kita hanya sekilas saja. Materi hyperlink ini infonya dari dosen koordinator tidak akan masuk ke ujian. Jadi bukan materi yang diujikan di UTS. Infonya mudah-mudahan benar gitu. Cuman bukan berarti kalau tidak diujikan tidak penting gitu. Tapi ini hal yang juga penting untuk dipahami. Oke, jadi dalam kertas kerja audit tentunya kita akan mengumpulkan banyak sekali file dan banyak sekali kertas kerja pengujian. Sebagai contoh kan ketika kalian mengerjakan soal-soal kuis kemarin itu pasti mau nggak mau gitu ya, mau nggak mau akan menambah worksheet di file Excel yang kalian gunakan. Nah, jika file yang digunakan tadi bertambah terus, kemudian juga nanti akan dapat file-file baru dari auditi, tentu filenya jadi banyak nih. Gitu. Kalau nggak di-manage, nggak dikelola dengan baik, maka nanti kita akan kesulitan sendiri mencari lokasi file yang telah kita peroleh gitu. Belum lagi nanti ketika dalam proses penyusunan laporan audit. Jadi dalam fase penyusunan laporan audit nanti biasanya akan ada mekanisme quality assurance dan quality control, baik di internal tim audit itu sendiri maupun di luar tim audit. Di luar tim audit itu nanti misal pejabat strukturalnya atau orang yang berada di luar tim tapi masih dalam satu kantor. Nah, itu dia akan melakukan quality assurance. Nah, ketika direview seperti itu, maka mutlak kita
harus mendokumentasikan kertas kerja audit secara baik. Dan salah satu ciri dari kertas kerja audit yang baik adalah dilakukan indexing, dilakukan pengindeksan. Jadi setiap file atau setiap worksheet gitu, sheet analisis atau sheet pengujian itu nanti diindeks, dikasih nomor, dikasih kode tertentu. Misalnya ketika perencanaan dikasih kode indeks A gitu. A, jadi nanti dokumen pertama disebut A.1, A.2 dan seterusnya. Jadi ketika mendapat dokumen dalam pekerjaan lapangan ketika mengaudit, maka dikasih indeks B misalnya. Misalnya B kemudian terkait akun kas, maka dikasih kode B.01. Nanti ada lagi dokumen terkait piutang, dikasih kode lagi B.02. Nah, nanti semua dokumen yang berada di indeks kas itu, misal semua dibuat urut B01.1, 01.2, dan seterusnya. Nah, di file yang saya sudah share tadi di grup WA, itu ada salah satu contohnya ya. Contohnya file kertas kerja audit, indeks kertas kerja audit. Jadi di situ kalian bisa lihat contoh pengindeksan. Atau saya juga bisa share ini contoh kertas kerja audit yang sedang saya lakukan. Jadi saat ini saya sedang dalam proses audit, tentu sudah proses penyelesaian. Nah, di sini ini contoh indexing kertas kerja audit. Ini di indeks A itu planning, perencanaan, itu ada tujuan arah penugasan, surat tugas, program audit, laporan keuangan unaudited, dan seterusnya. Nanti di indeks B, nah indeks B ini terkait akun, karena sedang audit laporan keuangan. Nah, di sini ada misal pengujian akun LRA. LRA itu kalau di sektor swasta income statement-nya gitu. Nah, ini di sini indeks lagi, jenis belanja. Nah, nanti banyak sekali nih, ada analisis, absen, dan seterusnya. Ini salah satu contoh ya. Salah satu contoh praktek audit, praktek indexing dalam audit. Nah, sekarang hari ini kita akan sedikit belajar mengenai gimana caranya membuat indeks yang baik, kemudian dari indeks itu dibuatkan hyperlink. Jadi kita nggak perlu kebingungan nanti gitu. Membuka Windows Explorer, kita mencari filenya, mungkin akan menyulitkan. Tapi ketika dibuatkan daftar indeks, dan daftar indeks itu sudah terlink ke dalam filenya, jadi cukup kita membuka indeks itu, dan kemudian dengan mengklik langsung terbuka. Nah, di sini ada setidaknya 3 teknik ya, 3 teknik dalam membuat hyperlink. Jadi cara manual, kemudian dengan formula hyperlink, dan yang terakhir dengan VBA dan makro. Jadi dalam Excel nanti ada istilahnya makro. Nah, ini cuman yang di urutan ketiga ini sudah levelnya expert ya, expert dalam fitur Excel. Jadi kalau memang agak menyulitkan untuk yang poin 3, tapi tidak salah untuk diketahui. Oke, untuk yang pertama, ini cara termudahnya. Jadi kita menggunakan teknik manual. Nah, seperti apa caranya? Di situ saya sudah mengirimkan file latihan hyperlink ya ke dalam WA group. Jadi kalian buka saja. Nah, di sini ada 6 sheet, ada 7 sheet ya. Paling kiri indeks, sheet ke-2 sampai ke-7 berisi contoh. Contoh ini misalnya sheet-nya adalah sheet tempat menyimpan kertas kerja audit. Jadi ini kosong gitu, karena memang kosong. Cuman ini kita hanya menggunakan judul worksheet-nya sebagai contoh. Nah, cara manual seperti apa? Tinggal klik kanan saja. Misal di sini kita mau memberikan hyperlink ke dalam kolom B yang berisi nomor indeks.
Jadi A110 kita tinggal klik kanan. Di paling bawah itu ada opsi hyperlink. Tinggal diklik. Nah, di sini nanti kita diminta menginsert link kemana gitu. Nah, di sini karena kita akan menggunakan worksheet di dalam file yang sama, maka kita pilih di opsi link to-nya adalah place in this document. Nah, di sini nanti ketika kita klik, maka akan muncul daftar nama sheet-nya. Di sini karena tadi A110, maka kita tinggal pilih A110. Dan oke. Maka di sini otomatis dia akan selnya berubah warna menjadi biru secara default dan ada underline-nya. Nah, di sini kalau kita arahkan kursor ke B2, maka kursornya akan berubah, ikonnya akan berubah menjadi ikon tangan gitu ya. Seperti kalau kita browsing ya, muncul, nanti kita klik, maka otomatis terbuka di alamat yang kita jadikan tujuan dari hyperlink. Dan seterusnya A120, misalnya kita klik lagi hyperlink, place in this document, kemudian pilih worksheet A120. Dan seterusnya. Oke, sampai di sini. Ada yang kesulitan? Sepertinya nggak ada, karena memang mudah manual. Memang yang paling mudah adalah secara manual. Tapi dia akan berubah menjadi sulit ketika data indeksnya banyak sekali. Ini kebetulan kita kasih contoh 6 indeks. Gimana kalau indeksnya ada 1000? Kan nggak mungkin kita klik kanan satu-satu ya. Saya belum pernah menemukan orang serajin itu mengklik satu-satu. Jadi jangan dicoba gitu, karena tentu akan menghabiskan waktu. Nah, ketika jumlah data yang diperlukan banyak, maka otomatis kita memerlukan cara lain yang efisien. Maka di sini kita akan gunakan metode yang kedua, yaitu menggunakan formula hyperlink atau fungsi hyperlink. Nah, gimana caranya? Kita langsung praktek saja. Di sini sudah disediakan di kolom D, itu tempat untuk membuat hyperlink. Jadi sebenarnya bebas di mana saja, cuman hanya untuk sekedar contoh. Nah, kita hanya memerlukan mengetik formula seperti biasa, sama dengan kemudian kita ketik hyperlink. Nah, di sini muncul hyperlink. Nah, untuk sintak formula ini yang diperlukan adalah link location, jadi lokasi linknya di mana. Kemudian nanti yang kedua variabelnya adalah nama yang mudah diingat. Jadi nanti kita akan menjadikan link location adalah daftar di sheet ini sama seperti tadi. Kemudian friendly name-nya adalah di kolom C. Jadi nanti kita coba. Nah, caranya gimana? Nah, di sini kita akan menggunakan merancang formula yang bisa di-copy ke sel-sel berikutnya. Jadi kita hanya mengetikkan satu kali formula dan kita copy di bawah. Nah, di sini yang diperlukan di PowerPoint ada contoh formulanya adalah hyperlink tanda pagar, kemudian ada apostrof, kemudian tanda petik lagi. Ini kenapa ada tanda petik? Karena pagar dan apostrof adalah teks ya, adalah teks, jadi memerlukan tanda petik. Kemudian dan, and, kemudian B2 ini nanti selnya kita coba, dan and, kemudian tanda petik lagi 2, karena kita mau menginsert teks lagi, apostrof, tanda seru, A1 ini teks ya, bukan sel. Kita ketik A1, kemudian ini titik koma, bukan koma harusnya, titik koma C2. Nah, saya coba contohkan saja. Kita ketik pertama tanda petik, kemudian pagar, apostrofnya jangan lupa, pagar, apostrof, kemudian tanda petik lagi, kemudian N-nya kemudian kita sorot B1,
dan N lagi. Kemudian tanda petik lagi, kita tulis lagi apostrof lagi, kemudian tanda seru A1. Nah, ini sebenarnya tujuan kita mengetik tanda pagar, apostrof, B2, apostrof, kemudian tanda seru A1, ini adalah kita coba membuat sel atau lokasi gitu, link location yang dynamic gitu ya, dynamic. Jadi nanti bisa kita copy ke bawah, maka B2-nya ini akan berubah menjadi B3, B4, B5 dan seterusnya. Jadi kita nggak perlu ketik ulang formulanya, cukup di copy ke bawah dia langsung otomatis tersesuaikan gitu karena tadi dynamic. Nah, ini link location-nya kita sudah tentukan, kemudian family name-nya tadi kita gunakan C2. Kemudian tutup kurung, maka setelah di enter, hyperlink-nya sudah muncul nih. Jadi tanda hyperlink berhasil, dia warnanya berubah menjadi biru dan ada underline-nya. Nah, di sini kalau diklik, maka kalau berhasil akan menuju sel A1 di sheet A110. Ini kalau kita copy ke bawah, maka otomatis semua sudah jadi gitu ya. Kita bisa mau lihat komunikasi pendekatan di A160, maka dia langsung ke A1. Nah, ini kalau record-nya banyak, nggak masalah gitu. Kita tinggal copy formula yang tadi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Saya mau nanya. Ya, Safira ya. Siap. Iya, kan tadi katanya pakai yang pagar itu biar nanti langsung ke bawah gitu kan Pak, B2, B3 gitu. Nah, apa bedanya sama yang kalau kita mutlakin itu Pak? Kan kalau misalkan B-nya waktu itu kita pakai mutlak, kalau misalkan, tunggu Pak. Kalau misalkan B, apa bedanya sama mutlak gitu Pak? Kan kalau misalkan di mutlak juga kan kalau misalkan B-nya kita mutlakin nanti B-nya ikut juga, tapi apa ya ke selanjutnya gitu Pak, 3, 4 gitu. Nah, apa bedanya sama yang dia pakai pagar gini Pak gitu? Oh, B2-nya diapakan tadi? Kurang jelas. Bedanya pagar dengan B2 di B2 saja. Gitu sama nggak sih Pak? Biar B2 tetap gitu. Didolarin gitu ya? Iya, didolarin. Malah harusnya nggak boleh diabsolutkan. Oh iya, boleh didolarkan. Oh berarti beda ya Pak? Kan kalau absolut biar B-nya dia nggak gerak gitu kan? Kalau ini malah harus digerakkan ya. Oh, kalau kolom B-nya sih bisa dimutlakan, bisa enggak kan. Cuman ini karena kita konsisten menggunakan satu kolom, nggak perlu diabsolutkan. Jadi bisa dikasih dolar, bisa enggak. Misalnya nih saya kasih absolut ya di B-nya, kolom B gitu ya. Maka ini kalau di copy ya nggak masalah, nggak ngaruh karena kolomnya tetap di kolom B yang kita gunakan. Nah, cuman fungsi pagar ini adalah bagian dari formulanya, bukan fungsinya bukan seperti dolar gitu. Jadi pagar ini memang mutlak diperlukan, harus dimasukkan ke dalam formula ketika kita membuat formula hyperlink seperti ini. Misalnya saya hapus pagarnya. Misalnya saya ini sisakan tinggal apostrof. Berhasil, tapi ketika diklik tidak bisa dibuka gitu. Jadi sebenarnya fungsi pagarnya itu untuk membuka file yang sama gitu. Jadi pagar itu tandanya berarti kita link ke dalam file ini di sheet A110 gitu ya. Jadi ini sebenarnya formula ini kalau diketik manual seperti ini nih. Hyperlink, kemudian pagar, apostrof A110,
apostrof, kemudian tanda seru, A1, kemudian namanya C2. Oh, kalau diketik manual malah nggak bisa ya. Ini sebenarnya tadi hasil formulanya seperti ini. Cuman kalau diketik manual ternyata nggak bisa. Ini saya nggak bisa menjelaskan itu ya. Cuman itu sebenarnya given dari Excel-nya, menuliskan formulanya ketika menggunakan variabel yang dynamic tadi harus menggunakan pagar. Nanti hasil formulanya seperti ini sebenarnya. Pagar, apostrof, A110, apostrof, tanda seru. Nah, ini A110 dalam apostrof dan tanda seru ini menandakan nama sheet, kemudian A1 alamat sel di sheet tersebut. Nah, C2 nanti friendly name-nya. Cuman ini ketika diketik manual malah nggak bisa. Ya. Oke, jadi ini harus ya, pagarnya itu bukan untuk menggantikan dolar, tapi memang aturan penulisan formulanya seperti itu. Oke. Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Ada yang kesulitan mencoba formula ini? Pak, izin bertanya Pak. Ya. Oke. Jadi kita yang pas pengisian link location itu memang selalu kayak gitu ya Pak rumusnya? Iya. Oh, yang berbeda itu hanya di B7 di kolom B-nya. B-nya aja ya Pak? Ya, di kolom B-nya. Jadi ini kolom B memang kolom B dan kolom C ya. Kolom B dan kolom C karena nanti kita akan copy formula ini ke sel di bawahnya, maka otomatis dia dibuat dynamic, dibuat dinamis gitu ya. Jadi dia menyesuaikan variabel yang kita gunakan di kolom B dan C. Jadi Pak, itu. Ini aja Pak. Oh ya, silakan Mas Teguh. Udah tadi udah selesai. Ini Pak. Jadi untuk yang B2 itu, rumus yang untuk B2 itu kan di kolom A1 itu harus ini ya Pak, harus sesuai sama nama sheet-nya gitu ya. Saya kayak A110 itu. Jadi nama sheet-nya itu harus pakai itu ya. Kalau nggak gitu nanti nggak bisa gitu. Iya, betul. Jadi di kolom B itu adalah kolom nama sheet-nya. Jadi kita sesuaikan. Kalau yang A1 tadi itu memang udah bakunya kayak gitu ya Pak? Gitu. A1 itu sebenarnya buat menunjukkan sel yang akan kita tuju. Jadi nanti kalau misal mau diisi A2 juga nggak masalah. Jadi nanti ketika diklik, dia kursornya aktifnya ada di A2. Jadi bebas sebenarnya yang A1. A1 cuman opsi. Kan karena bagusnya sih ya, kalau kita klik link, maka kursornya kan paling kiri, paling atas gitu. Makanya dipilih A1. Oke. Dan kalau misal mau dirubah ke sel yang lain juga nggak masalah. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Izin Pak, berarti rumus ini buat link di dalam satu file aja ya Pak? Ya, ini buat link dalam satu file. Nanti kita belajar lagi membuat hyperlink ke file yang berbeda.
jadi bukan di file Excel yang sama. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke ya, kita lanjut ke penggunaan hyperlink lainnya. Jadi itu tadi cara simpelnya dengan menggunakan formula. Kemudian ada cara lain ini sangat mudah sebenarnya. Sangat memudahkan gitu ya, sangat memudahkan. Jadi kalau kita bisa menggunakan Visual Basic, script VBA, nah itu nanti bisa kita insert, kita masukkan script VBA, kemudian dijalankan dalam fitur makro di Excel. Cuman di sini memang agak expert nih. Jadi saya nggak akan bahas banyak, cuman nanti di PowerPoint ini ada video tutorialnya. Kalau kalian mau mencoba, nanti silahkan dicoba. Jadi langkah yang pertama harus dilakukan, kita harus mengaktifkan fitur developer di Excel. Nah, di sini kalau sudah aktif, ribbon-nya ada namanya ribbon developer. Cuman secara default, Excel tidak mengaktifkan fitur ini. Karena memang nanti fitur ini nggak semua orang memerlukan, karena memang agak advance ya. Harus memahami tentang Visual Basic, maka Excel juga tidak mengaktifkan secara default. Nah, untuk mengaktifkan kita bisa lihat di option-nya Excel. Dan di sini kita customize ribbon. Tinggal kita di main tabs, kita tinggal cek developer. Kan ini default-nya uncheck seperti ini ya. Jadi kalau mau kita aktifkan, tinggal diklik tercontreng developer. Maka setelah di OK, nanti worksheet-nya, ribbon-nya akan ada ribbon developer. Nah, nanti untuk membuat Visual Basic, akan ketika kita klik Visual Basic, ya sudah disediakan tempatnya. Kita pilih nih, mau meletakkan skripnya di worksheet yang mana, misal, atau mau di seluruh file Excel ini. Ini nanti caranya tinggal mengklik 2 kali dan kita copy saja. Kita copy teksnya ya, teks skripnya itu. Saya cari datanya tadi. Ini ya, ini skripnya. Kemudian tinggal diklik, tinggal dijalankan. Cara menjalankannya dengan mengklik, dengan menekan tombol di keyboard F5 atau tinggal diklik tanda play run di sini. Runtime error. Nah, di sini kalau tidak berhasil maka akan ada error, kalimat error. Sheet membuat ini skripnya agak bermasalah. Jadi nanti kalau berhasil hasilnya seperti yang ditampilkan dalam video di PowerPoint. Nanti ya hasilnya dia akan membuat hyperlink yang sama seperti yang kita buat tadi. Nah, kita langsung dibuat seperti ini. Ini jarang orang menggunakan makro, karena biasanya di Excel makronya akan dinonaktifkan secara default, karena ini jadi salah satu cara virus masuk ke dalam file Excel. Makanya dimulai Excel 2007 ke atas, ketika ekstensi Excel sudah memakai XLSX gitu. Kalau dulu kan yang 2007 ke bawah, file Excel tuh ekstensinya .xls gitu. Sekarang ada SLSX. Nah, itu makronya secara default dinonaktifkan. Nanti ada peringatan. Nah, itu
sekadar untuk tahu saja. Jadi di Excel ada namanya VBA dan makro. Nah, itu nanti bisa digunakan untuk misal kita sebagai seorang programming di kantor, kita membuat file Excel yang sudah dibuat makro. Jadi nanti makronya ini bisa digunakan, kita nggak perlu, nanti setiap pegawai nggak perlu menghafalkan formula, tinggal mengklik tanda tertentu, nanti misal maka makronya berjalan. Nah, itu ini bisa memudahkan, tapi mungkin levelnya bukan di level kelas kita nih. Oke, itu opsi pertama dari penyusunan hyperlink dalam file yang sama. Sekarang kita lanjut saja untuk mempersingkat waktu. Bagaimana kalau hyperlinknya dibuat untuk dari daftar file yang berbeda. Nah, di sini saya coba share lagi. Jadi di file PowerPoint yang kedua, ini ada hyperlink dan kertas kerja audit bagian kedua. Jadi di sini kita akan coba mensimulasikan bagaimana jika filenya ini bukan merupakan file yang sama dari indeks yang kita buat. Jadi, nah ini sebenarnya praktek realnya seperti ini. Jadi kita membuat file indeks di file yang terpisah dari file-file kertas kerja audit yang lain. Nah, di sini untuk memudahkan pembelajaran sudah saya share ya tentang kertas kerja audit. Tadi bahannya itu folder KKA untuk latihan hyperlink. Ya, itu saya sudah share dulu. Jadi kalau kita ekstrak, maka hasilnya dia berisi folder KKA. Nah, di sini isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, gimana sekarang caranya? Di file PowerPoint ada video tutorial ya. Nanti kalian kalau misal belum terlalu menangkap pembahasan ini, bisa belajar sendiri di video tutorialnya. Saya sedikit mencontohkan. Jadi, di sini kita langkah pertama adalah kita butuh mendata dulu seluruh file yang ada di folder kertas kerja audit kita. Caranya gimana? Apakah kita buka satu-satu dan kita ketik? Itu sangat tidak efisien. Cara mudahnya adalah kita klik, letakkan dulu Windows Explorer-nya, kita buka di tempat di mana kertas kerja audit kita simpan. Nah, nanti kita klik address bar-nya. Address bar-nya di atas ini ya. Di atas. Nah, di sini mungkin lokasinya beda-beda sesuai kalian. Saya tinggal setelah diklik, maka terselect semua seperti ini. Kita ketik saja CMD. CMD ini shortcut untuk command prompt. Tapi ini hanya berlaku di Windows ya. Yang MacBook dilihat dulu saja. Nanti sepertinya di MacBook ada teknik lain, cuman saya kurang paham. Tapi ini sebagai info tidak menjadi bahan ujian, karena tadi untuk mengeliminir kesulitan mahasiswa yang menggunakan MacBook. Jadi ini khusus Windows. Jadi kita setelah ketik CMD, maka enter, otomatis akan keluar aplikasi command prompt. Nah, di sini secara default dia lokasinya adalah sesuai lokasi di mana kita buka tadi. Nah, gimana cara melihat daftar file? Maka di sini kita ketikkan perintah tree f/. Nah, di sini ketika saya ketik tree f/, ininya valid. No subfolder access.
Oh ya, tadi harusnya dipilihnya di lokasi kertas kerja auditnya. Jadi pertama di Explorer kita buka folder di mana kalian menyimpan KKA-nya. Kita masuk ke folder tersebut, maka di address barnya kita klik, kemudian ketik CMD. Atau otomatis di sini lokasinya adalah Pekan 7 Latihan. Ini tempat saya menyimpan. Jadi folder terakhirnya KKA. Kita ketikkan tree pohon gitu, pohon spasi /f, maka nanti akan keluar daftar file di dalam folder itu. Ada hasil pembangunan, ini subfolder ya, subfolder berisi 1 file, dan subfolder memorandum berisi 2 file. Nah ini bisa kita lihat daftar file di dalam folder. Nah untuk membuat daftar indeks, maka kita perlu melis gitu ya, melis daftar lokasinya, karena tadi dalam rumus hyperlink kita memerlukan link location, maka kita perlu membuat daftar lokasi filenya. Dengan cara apa? Dengan menggunakan fitur dir. Jadi kita ketik dir. Nah di sini dir akan terlihat hasilnya dir. Cuman kita memerlukan sampai ke dalam subfolder ya. Ini kan hanya berisi dir folder saja, maka di sini perlu dir s. Dir s ini berarti nanti berisi dir dan subfolder. Cuman ini kurang menarik gitu tampilannya, maka kita gunakan lagi dir s, dir b. Ini cukup dihafal saja dulu, jadi tidak usah dipertanyakan kenapa kok perintahnya /s/b gitu. Karena memang dalam script atau query itu sudah ada acuannya gitu. Jadi kita nggak bisa menanyakan kenapa menggunakan S, kenapa menggunakan B, karena itu di aturan bahasa pemrogramannya memang perintahnya. Nah, di sini kita sudah dapat nama daftar file di dalam folder KKA. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mengekspor gitu ya, mengekspor daftar file ini ke dalam file txt. Jadi, mohon maaf Pak. Oh ya, silakan. Sebenarnya tampilannya nge-freeze Pak. Tadi kami kurang rating kirain. Oh, nggak kelihatan ya? Tampilan. Iya Pak, masih di freeze-nya ke Explorer. Tampilan ini, tampilan folder apa ya? masih Folder. Oh iya. Ya, Explorer. Ya, terima kasih Mas Teguh. Command prompt-nya nggak muncul ya? Maaf Pak. Ya. Oke. Nah, sekarang muncul ya? Command prompt-nya? muncul Pak. Ya, sudah Pak. Muncul ya? Oh iya. Oh, ini harus diulang dari awal nih kan? Oke, saya ulangi dulu ya. Oke, tadi kan ketika kita mengetik command prompt dan muncul, maka di sini terlihat default-nya dia sudah ke lokasi tempat kita menyimpan folder KKA tadi. Nanti kalau agak kesulitan bisa lihat video tutorialnya lagi, jadi biar lebih mantap lagi. Nah, di sini kita akan melihat daftar file di folder KKA. Fungsinya adalah dengan kalimat tree, kemudian /f. Nah, di sini di dalam folder KKA isi filenya adalah subfolder hasil pemahaman terhadap struktur atau SPI berisi 1 file Word, judul filenya 1 spasi file 1.1 spasi file ic.docx dan seterusnya. Ini adalah daftar file. Nah, sekarang ketika kita ingin membuat indeks, maka kita butuh lokasi yang lebih jelas lagi. Maka di sini kita butuh directories dengan mengetikkan dir, kemudian /s ini subfolder, kemudian b. Nah, di sini muncul semua daftar file dalam bentuk directory ya.
Jadi ada file. Kalau tadi kan tampilannya enak dilihat, tapi ini nanti ketika diolah membuat indeks tidak bisa tampilan tree seperti ini, maka diperlukan tampilan direktori. Nah, sekarang adalah kita mengekspor perintah direktori ini ke dalam file. Maka di sini dir/s/b dan tanda lebih besar, kemudian kita ketikkan akan disimpan dalam file apa. Di sini saya buat index.txt. Nah, di sini kalau kita lihat filenya, kan ini belum ada file indeks ya. File indeks belum ada. Ini sini ketika saya ketik enter, hasilnya muncul file baru bernama index.txt. Kelihatan ya? File sekarang explorernya. Nah, sekarang kalau saya buka file txt-nya, ya, ini file index.txt yang dihasilkan tadi, ini berisi daftar direktorinya. Sekarang semuanya sudah ada. Nah, langkah terakhir, kita memasukkan lokasi-lokasi ini, kita copy, masukkan ke dalam file Excel. Misal di sini saya bikin worksheet baru, kita paste saja. Di sini paste, misalnya ini di sini kasih nomor, kemudian lokasi. Nah, di sini kita tinggal ketikkan kita siapkan dulu ya, siapkan dulu tabelnya yang akan kita gunakan membuat indeks. Nah, di sini kita kasih nomor dulu. Nah, di sini kita sebenarnya hanya butuh tulisan dari kalimat KKA ke atas. Jadi kita akan menghapus slash KKA ini. Yang di depan-depan ini kita akan hapus. Hapus. Kenapa dihapus? Karena nanti kita biar formulanya nggak terlalu panjang. Nah, cara menghapusnya tadi manualnya dengan cara kita klik di formula bar atau F2, kemudian kita hapus. Cuman itu kalau row-nya banyak tentu akan menyulitkan. Maka langkah paling mudahnya adalah kita replace all saja. Kita copy dulu yang dokumen yang akan kita teks yang akan kita hapus. Ini kan sama semua nih. Sama semua sampai KKA backslash. Kita replace all. Caranya dengan mengklik di home, ribbon home itu di paling kanan ada fitur replace. Kita klik replace. Nah, kita paste saja find what-nya itu sesuai yang tadi mau kita hapus. Kemudian replace with-nya blank. Kenapa blank? Karena nanti tulisan ini akan dihapus. Kita replace all, maka sekarang sudah terhapus semua ya. Nah, sekarang datanya sudah terhapus. Nah, langkah selanjutnya adalah menginsert formula hyperlink. Di sini kita bisa lihat di filenya. Jadi formula hyperlinknya, nah ini yang berbeda. Yang berbeda dengan formula yang tadi. Kalau dalam satu file, dia menggunakan tanda pagar ya tadi. Tanda pagar untuk membuat formula hyperlinknya. Kalau sekarang, karena beda file, maka kita menggunakan hyperlink titik backslash. Ini ya. Titik backslash. Ini tanda yang kita gunakan kalau kita akan membuat hyperlink ke file dalam lokasi yang berbeda dengan file indeksnya.
Jadi ini menggunakan ini, kemudian location-nya kita ikut ke B2. B2 sesuai tadi hasil command prompt. Kemudian titik koma, friendly name-nya. Friendly name bebas mau diisi apa. Ini untuk memudahkan kita tetap menggunakan kalimat di B2. Dan kita kurung. Nah, sekarang kita klik. Ini karena folder. Saya coba buka yang ada ekstensinya. Apa nggak bisa ya? Ada yang salah kan? Oh iya, iya, iya. Ini yang perlu diingat. Jadi lokasi filenya, lokasi file Excel-nya harus dalam folder yang sama. Jadi tadi saya letakkan file Excel-nya berada di lokasi yang berbeda. Nah, di sini sekarang saya pindahkan dulu file latihan hyperlink-nya berada di dalam folder KKA juga. Maka sekarang bisa ya, sekarang bisa ketika hasil linknya bisa kita buka. Jadi dalam membuat indeks, indeksnya ini harus dibuat dalam satu folder yang sama dengan daftar file. Jadi folder awalnya harus sama. Misal tadi kita menggunakan folder KKA, maka file indeksnya, file Excel yang akan dijadikan indeks harus ada di folder KKA juga. Kalau di luar tadi dia tidak bisa terbuka secara otomatis. Sebenarnya bisa diatur lagi, tinggal merubah sinteks formulanya. Cuman saya agak lupa memodifnya seperti apa. Dan pada waktunya habis untuk kita trial and error, lebih baik cara simpelnya dengan meletakkan ke dalam folder KKA. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum kita lanjutkan ke sesi pembahasan kuis pekan lalu. Kayaknya itu yang lebih urgent ya untuk sekarang, nanti sebagai persiapan. Oke, saya akhiri saja untuk sesi hyperlink. Nanti kalau masih ada yang belum berhasil, coba diulang-ulang video tutorialnya di file PowerPoint yang sudah saya share tadi. Nah, sekarang saya siapkan dulu soal kuis yang kemarin. Sebelumnya kita dokumentasikan dulu ya kegiatan kuliah kita ini. Tolong videonya diaktifkan. Pesertanya berkurang satu yang keluar ya.
Yang nggak ada siapa? Absen 10 siapa ya? Karisa nggak ada ya? Tadi udah masuk Pak. Kayaknya sinyalnya jelek nih Pak. Saya coba hubungi Oh, Pak. keluar ya? Iya, tadi saya lihat lengkap. Sekarang sepertinya tertendang. Oke, saya dokumentasikan ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sebentar saya update ke portal dulu. Oke, kita lanjutkan untuk materi pembahasan. Jadi kemarin itu kuis kita adalah tentang kasus hotel ya. Hotel. Ya, filenya seperti ini ya soalnya. Ini kalian mudah-mudahan belum lupa karena ini udah 3 minggu yang lalu. Kemudian belum masuk recycle bin-nya. Masih ingat gitu ya. Kasusnya jadi kemarin tentang kasus hotel. Di sini di file datanya ada 4 sheet, transaksi reservasi, kemudian master pelanggan, master kamar, dan master resepsionis. Kemudian soalnya ada 3. Nah, kemarin cara mudahnya biar mengerjakannya mudah dan lebih terstruktur, lebih termanage dengan baik, maka semua worksheet soal dan jawaban kita copy ke dalam file datanya, jadi lebih mudah. Ini saya sudah copy ya. Kemarin soalnya kan ada di data. Ya, ini soalnya ya, soal mentahnya seperti ini. Soal 1 sampai 3 yang kemarin. Kemarin kuis kalian sampai soal 1 saja ya. Karena waktunya memang tidak cukup. Jadi nanti saya coba bahas sampai soal 3. Nah, di sini saya kembalikan dulu ke format awalnya. Jadi ini filenya ada 3. Ini file real UTS tahun lalu. Jadi ada file data berisi 4 worksheet, kemudian file soal 1 dan file soal B. Soal A dan soal B. Soal A dan soal B. Nah, di sini cara mudah ketika kita ingin menjawab soal, maka langkah pertama menyalin seluruh worksheet soal dan jawaban ke dalam file data. Kenapa? Karena nanti biar
data sumbernya tidak bergerak-gerak. Nah, caranya gimana? Dengan men-select seluruh worksheet, select all sheet, gini. Kita klik kanan di nama worksheet, salah satu saja dipilih, select all sheet, maka kemudian sudah terpilih. Nah, ini kemudian klik kanan, pilih move or copy. Klik kanannya juga di nama worksheet, salah satunya. Nah, di sini kita kirim ke book datanya. Kita kirim ke book data, kemudian letakkan saja di paling terakhir. Pilih create copy. Maka otomatis di sini worksheet untuk menjawab soal sudah tercopy di file data. Nah, sekarang kita langsung mengerjakan soal ini. Kita mulai 8.30. Saya coba menunjukkan bahwa kita bisa mengerjakan dengan waktu yang singkat. Nah, di sini soal 1A diminta membuat tabel seperti ini. Di sini untuk memudahkan, saya salin dulu gambarnya untuk agar kita tidak usah membuka-buka filenya. Kita insert pivot table. Ini kan direkam ya, sudah direkam coding, jadi nanti kalian bisa mengulang-ulang sebelum UTS. Jadi insert pivot table, pilih table range-nya. Di sini kita memerlukan 2 kolom, check-in dan nilai deposit. Maka kita buka di worksheet transaksi reservasi hotel. Kita pilih seluruh datanya dulu. Kita select ya. Ingat, mulai dari A1 sampai ke data terakhir. Dan setelah dipilih, kita pilih OK. Nah, sekarang kita tinggal pilih check-in dan nilai deposit. Nilai deposit berarti di total deposit pendapatan. Nah, sudah jadi untuk soal 1A. Tapi belum sesuai ya. Ya, detailnya juga harus diperhatikan. Kita kasih format numbernya. Kemudian headernya harus disesuaikan juga. Tinggal diketik saja, check-in. Kemudian C-nya nilai deposit. Sudah sama ya. Kasih judul laporannya, laporan penerimaan. Oke, sudah jadi. Sudah sama ya untuk 1A. Kemudian soal 1B. 1B diminta membuat laporan penggunaan kamar. Ini saya copy dulu gambarnya. Nah, ini tampilannya agak sedikit berbeda. Nah, di sini ada trik agar kita tidak mengulang-ulang memilih data di pivot table, maka kita copy saja nih. Copy pivot table yang sudah kita buat sebelumnya, kita paste ke kolom sebelahnya. Kita paste biasa. Nah, ini nanti tinggal kita atur-atur lagi row-nya dan value-nya. Kita buang dulu. Nah, ini sudah jadi pivot table dengan data yang sama. Dan kita perlu check-in, check-out, dan total. Check-in, check-out, dan total. Nah, total ini jumlah ya, bukan nilai. Jumlah atau count. Maka untuk mengisi count, ini bisa pakai kolom manapun. Gitu. Bisa pakai kode kamar, kode pelanggan, dan seterusnya. Yang penting menunjukkan jumlah data. Misalnya saya pakai kode kamar. Nah, sudah jadi. Tapi pertanyaannya, apakah sama dengan format laporan yang diminta? Ternyata berbeda ya. Nah, ini yang hal baru nih. Jadi di dalam pivot table, pastikan kursornya ada di lokasi pivot table ya. Saya terserah letakkan di mana, yang ketik di dalam area. Nanti akan muncul ribbon temporary. Jadi ketika kita mengklik meletakkan kursor di dalam pivot table, akan muncul ribbon baru. Di sini ada pivot table tools, pojok kanan. Ada analyze dan design. Maka kita pilih design. Di sini paling kiri ada layout. Layoutnya pilih yang report layout. Nah, secara default, Excel akan memilihkan layout compact form. Tapi di sini kira-kira yang diminta sebenarnya layoutnya seperti apa? Maka kayaknya sih ini outline. Oh, bukan ternyata. Bukan outline. Berarti kita pilih yang lain, tabular form. Oke, sama ya. Tabular form kurang lebih sama.
Tapi di sini kok ada total di bawah poin-poin ini. Sementara yang di sini tidak ada total. Maka kita pilih lagi masih di desain pivot table tadi ada opsi subtotals. Kita pilih don't show subtotals. Nah, sekarang otomatis sama ya tampilannya. Tampilannya sudah sama. Tinggal kita ganti header-nya. Check in, check out, dan kode kamarnya kita ganti total. Nah, di sini kita kasih laporan. Oke, sudah jadi ya. Kemudian soal ketiga. Nanti kalau ada yang mau tanya langsung bersuara saja. Kemudian yang 1C ini diminta membuat tampilan lain. Nah, ini di sini ini gambarnya saya letakkan sementara, nanti kita hapus lagi. Caranya masih sama. Kita copy saja dulu pivotnya biar kita nggak perlu men-select data lagi. Nah, sekarang tinggal kita hapus ini sudah siap nih. Nah, yang diminta sekarang adalah kode kamar, nilai pendapatan sewa, dan keterangan. Kode kamar ada di dalam data. Kemudian nilai pendapatan sewa juga ada di total deposit pendapatan. Nah, sekarang kolom keterangan nih. Kolom keterangan di worksheet transaksi reservasi hotel kan nggak ada ya. Tapi baru ada di master kamar. Master kamar ini ada di kolom C ada kelas. Maka kita di sini bisa menggunakan pivot table. Menggunakan VLOOKUP. Pertama kita siapkan dulu kamar di sini, sebenarnya kita sesuaikan dulu. Nah, keterangannya tinggal menggunakan VLOOKUP. Lookup value-nya menggunakan kode kamar tentu ya. Jadi kita pilih I3. Dan ingat, ketika kita mengambil data dari pivot table harus diketik, jangan di-select. Ini beberapa pertemuan kita sudah bahas panjang lebar, jadi nggak saya ulang lagi. Jadi diketik I3, kemudian titik koma, table array-nya. Table array tadi master kamar. Kita pilih dari kolom A, B, sampai C, karena kita membutuhkan data di kolom C. Nah, kolom C adalah kolom ke 1, 2, 3. Kolom ketiga. Jadi kita ketik 3, kemudian pilih false atau kosong. Ya, kita enter. Sekarang sudah muncul di lab. Tinggal kita copy ke bawah. Oke, ini untuk laporan penerimaan sewa per kamar. Sudah jadi ya. Kita tinggal rapikan. Warnanya bebas. Tapi lebih baik kalau warnanya sama. Tapi nggak ngaruh ya. Warna itu bebas. Nggak di Oke, ini sudah sama. 6215. Nah, sekarang yang 1D. 1D itu diminta membuat hal yang sama. Ini kita siapkan tabelnya. Saya copy lagi. Kita nggak sama. Kemudian di sini ternyata diperlukan kode pelanggan. Kode pelanggan. Kemudian jumlah hari kan ada ya, tinggal opsi sum of jumlah hari. Nah, sekarang tinggal nambah keterangan sama seperti tadi menggunakan VLOOKUP dari kode pelanggan N3, pilih table array-nya, tentu ini master pelanggan ya, master pelanggan. Master pelanggan. Kita pilih kode pelanggan dan nama pelanggan. Kemudian kolomnya nama pelanggan ada di kolom 2, itu false. Nah, di sini sekarang sudah muncul namanya. Oke, ini sudah sesuai ya.
Oke, soal 1 sudah selesai. Dengan sama hasil yang sama. Oke, kita lanjut ke soal 2. Soal 2 adalah menggunakan diminta membuat sum if. Sum if ini lebih mudah lagi. Jadi kita diminta membuat sum if. Nah, di sini kita harus cari data awalnya dulu. Di sini ada kode kamar, nomor kamar, kelas, jenis bed, tarif. Nah, ini sepertinya sama dengan tabel master kamar. Sama ya. Karena sama, kita copy saja semua di sini. Kita copy, masukkan ke worksheet jawab 2, menjawab soal 2. Kemudian di sini kita tinggal menambahkan kolom jumlah hari dan jumlah pendapat. Maka langsung dibuat, masukkan formulanya, sum if. Nah, range yang akan dijadikan acuan adalah kode kamar. Maka kita lihat di worksheet transaksi reservasi hotel, kode kamar ada di kolom E ya, kolom E. Jadi kita pilih kolom E. Kemudian kita masukkan titik koma. Sekarang kita ke tadi kriterianya. Kriterianya adalah kode kamar. Berarti di A3. Titik koma. Nah, sekarang kita perlu memilih sum range-nya. Sum range-nya adalah jumlah pendapatan, maka di sini kita pilih dari kolom H. Oke. Oh, ini jumlah hari ya. Berarti bukan kolom H, tapi kolom jumlah hari. Jumlah hari ada di kolom F. Berarti kita pilih. Oke, sekarang sudah jadi 5, 8, 4, 9, dan seterusnya. Sudah sama ya. Nah, sekarang masukkan lagi formula berikutnya. Sum if, range-nya masih tetap sama. Kode kamar. Kemudian kriterianya adalah kode kamar di A3. Kemudian sum range-nya adalah tadi total deposit yang didapatkan. Oke. Hasilnya sama. Nah, ini kita tinggal copy dan diminta membuat jumlah, kita rumus sum blok. Hasilnya seperti ini. Sudah sama ya. 139, 62, 150. Ini jumlah. Kita lakukan cara tampilan sudah sesuai. Ini menggunakan sum if. Soal 2B juga sama, cuman ini mengambil dari data resepsionis. Oke ya, jadi simple aja. Master resepsionis kita lihat, nanti kemudian kita masukkan formula sama. Kalau untuk soal 3 diminta membuat consolidate, nah ini lebih mudah lagi. Jadi consolidate-nya kita diminta mengingat consolidate-nya. Oke, tinggal insert, kita ke data, consolidate, kemudian pilih referensinya tentu dari transaksi reservasi hotel. Kita klik semuanya. Kemudian add, top row left column, oke. Nah, sekarang sudah jadi ya, tinggal disesuaikan saja. Pelanggan, check-in, check-out kan ini tidak perlu, berarti kita hapus. Kode kamar 2 hari. Oh, dia mintanya dari C09. Oh, tadi harusnya di bloknya mulai dari kode pelanggan. Kalau dimintanya seperti itu, maka kita ulang lagi consolidate-nya.
harusnya dari kolom B. Diulang saya. Dari kolom kode pelanggan. Tadi karena yang diminta adalah kode pelanggan. Oh, ini belum dihapus. Yang diminta pelanggan, kode kamar, jumlah tarif, dan total deposit. Maka sekarang sudah jadi ya. Oke, tampilannya sudah sama. Seperti itu, berarti kita sudah menyelesaikan 2 soal. Menyelesaikan 3 soal. Soal tampilan seperti itu. Jadi tinggal kemarin yang sudah dikumpulkan, rata-rata mayoritas sudah bisa mengerjakan. Mungkin nanti yang catatan yang perlu ditingkatkan adalah mengenai kecepatan mengerjakan, karena nanti di UTS waktunya strict. Jadi ada waktu yang sudah ditentukan, kalau melebihi ya sudah oleh sekre tidak diperkenankan dinilai. Jadi tegas sekali batasan waktu. Jadi jangan sekali-kali melewati batasan waktu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Saya Pak mau nanya. Jadi saya nyoba rumus fill up di soal lain. Nah, itu pas lagi di copy ada data yang NA, tapi yang lainnya tuh normal-normal aja Pak, beberapa data doang yang NA. Itu kenapa ya Pak? Datanya tentang apa? Itu soal UTS yang tahun kemarin, tapi saya lupa ini. Jadi saya Lupa di mana? Ya. Itu nanti biasanya ya kalau NA seperti itu, kalau memang datanya valid gitu, bisa jadi ketika kita memilih area range itu biasanya lupa membuat absolut gitu. Jadi ketika memilih opsi range, jangan lupa dikasih dolar. Kalau tadi contoh yang saya berikan, kenapa nggak pakai dolar sama sekali? Karena saya kliknya langsung kolomnya. Jadi barisnya otomatis tidak akan bergeser, karena saya langsung men-select full kolom. Nanti kalian juga bisa menggunakan cara seperti itu. Kan kemarin saya jelaskan bisa menggunakan dolar, bisa juga menggunakan langsung men-select satu full kolom. Cuman ya intinya kalau NA seperti itu kebanyakan ya kendalanya karena masalah range tadi, area range. Kemudian bisa juga ketika kita mengambil data dari pivot table, kita misal men-select dengan cara mengklik, bukan cara mengetik gitu. Nah, kalau diklik memang nanti otomatis ketika formulanya di copy ke bawah dia akan bermasalah gitu, karena default-nya data pivot table dia absolute. Jadi kalau mau ngambil data dari pivot table, oke, saya mau wanti-wanti harus diketik, jangan diklik. Oke ya. Oh iya Pak, baik, terima kasih Pak. Ya. Kemarin ada juga yang semalam ada yang WA ke saya, coba mengerjakan soal ujian tahun berapa gitu ya. Nah itu ada perbedaan tanggal. Kemarin siapa ya, Anissa ya kalau nggak salah. Iya Pak, saya. Oke, jadi memang datanya itu nanti kalian harus memperhatikan ya ketika mengimport. Ini saya coba contohkan ya kemarin gimana tulisannya, tahun gitu ya, tahun, kemudian nob 11, coba saya kasusnya seperti ini. Jadi misal 11, 12, 20. Nah ini kalau kita gunakan, kita mau ngecek ini sebenarnya number atau bukan, maka
maka yang bawah ini adalah number. Ya, yang paling atas ini bukan number. Nah, terus gimana cara biar ini jadi number? Nah, kita bisa menggunakan kita select ya, select kemudian ke data, text to column. Ini kita pernah praktek ini ya, text to column. Dan ketika diklik, nah ini tampilan sama seperti ketika kita mengimport. Pastikan ini yang mau digunakan seperti ini adalah satu kolom saja. Kemudian kita next. Ini bisa diabaikan karena hanya satu kolom. Kita next kan saja. Nah, di sini date-nya langsung dipilih yang kira-kira bermasalah saja. Tadi kan yang 2020 strip knob strip 11 ya. Langsung aja pilih date-nya. Berarti kan tahun, bulan, hari. Berarti YMD. Kita finish. Nah, sekarang sudah berubah menjadi true semua. Jadi caranya seperti itu. Tinggal memilih ke data, kemudian text to column. Kalau menemukan kasus seperti tadi. Oke ya. Ini kita waktunya agak terbatas karena nanti mau kuis. Cuma nanti kuisnya di extend saja ya waktunya. Nah, saya mau menjelaskan sedikit tentang teknis ujian, teknis UTS. Sebentar, filenya sudah saya share ya tentang UTS. Jadi nah, ini file petunjuk praktikum UTS TABK yang sudah saya share di grup. Jadi sebelum ujian kalian pastikan bahwa laptop atau PC yang digunakan kondisinya prima. Jadi yang sekarang sering terkendala, yang laptop atau PC-nya sering hang, coba cari pinjaman. Sebelum hari ujian kalian pinjam. Bahkan kalau perlu main-main ke rumah tetangga gitu, coba yang punya laptop bagus misalnya dipinjam dulu, atau orang tuanya atau kakaknya. Jadi gunakan laptop yang baik, yang prima. Tapi nanti sebelum ujian harus dicoba dulu digunakan, dibiasakan, karena biasanya laptop yang kita tidak biasa gunakan itu akan sedikit menyulitkan terkait lokasi keyboard yang mungkin berbeda-beda. Kemudian juga listrik. Pastikan listriknya juga aman gitu. Jangan sampai nanti kalian terkendala tentang hal-hal teknis. Nah, kemudian soal bisa di-download setengah jam sebelum ujian dimulai. Itu nanti berarti hari Rabu jam 7:30. Linknya ada di situ, nanti tinggal diklik. Nah, kemudian juga perlu untuk mendownload aplikasi pendukung. Jadi nanti file yang kalian gunakan harus di-hash, dicatat hash filenya. Hash filenya itu adalah identitas file. Nah, cara melihat identitas file itu dengan hash kalkulator. Ini nanti bisa kalian download untuk yang Windows menggunakan hashcalc. Kalau untuk yang MacBook menggunakan Machesh. Cuman ini untuk Machesh, saya dapat info nggak semua OS MacBook bisa menggunakan. Nah, nanti kalau kesulitan, gunakan hash kalkulator yang online saja. Windows maupun MacBook bisa. Di point C itu bisa digunakan untuk membuka hash. Nah, cara hash-nya nanti bisa kalian mulai baca-baca. Ini bisa diakses mulai dari sekarang juga sudah bisa di bit.ly. Cara hash itu sudah disediakan oleh Sekret. Nah, siapkan lembar jawaban, kemudian siapkan folder untuk mengekstrak soal ujian dan folder sebelum. Nah, ini petunjuk untuk hari H, nanti bisa dibaca sendiri ya. Kita gunakan kertas kerja bergaris seperti biasa ya. Kemudian di atas lembar ujian buatlah kotak identitas. Ini disiapkan sebelum ujian, sudah kalian siapkan. Kemudian ekstrak file zip yang soal nanti kalian download di hari H, ada password yang diumumkan oleh staf BAK.
Dan buat folder untuk menyimpan file ujian dengan nama sesuai dengan pola seperti petunjuk dalam soal ujian. Nanti di soalnya ada petunjuknya. Baca petunjuk secara teliti. Kemudian, nah ini 10 menit menjelang waktu ujian habis. Ujiannya sampai setengah 11. Jadi 10 menit sebelumnya kalian pastikan nih, simpan semua file kertas kerja dan keluar dari Excel. Nah, di sini nanti semuanya masukkan ke dalam folder, tapi tidak termasuk hasil scan atau foto kertas lembar jawaban ujian. Ini file-filenya aja yang nanti dikompres, kasih nama seperti ini. Kemudian lakukan hash. Nah, setelah dikompres dalam file zip atau file RAR, kalian hash file itu dengan hash kalkulator yang tadi. Nah, nanti tinggal diklik, nanti akan muncul yang metode CRC32, ada 8 digit hash filenya. Nah, hash filenya itu kalian tuliskan di kertas lembar jawaban ujiannya. Ditulis huruf kapital. Nah, file foto dikonversi ke PDF dan diberi nama sesuai aturan data. Nah, kemudian nanti file LJU-nya dikirim ke BAAK melalui link yang sudah disediakan. Nah, kirim kode hash nanti dengan menggunakan Google Form. Nanti ada di soal ujian. Paling lambat jam 10.50. Jadi jam 10.50 data hash file-nya harus sudah dikirim. Nah, hash file-nya ini harus sama ya. Harus sama dengan file yang dikirim ke email saya. Jadi nanti file hasil ujiannya itu dikirim ke alamat dosen masing-masing. Nah, alamat email saya saya coba ketikkan di grupnya php.indonesia@gmail.com. Ini alamat email. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Teknis UTS sebelum kita mulai kuis. Harusnya mudah-mudahan jam 9 sudah bisa kita mulai kuisnya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa japri ke saya melalui WA. Nah, sekarang Pak, mau nanya Pak. Oh ya, silakan. Kalau misalnya file Excel-nya itu kan dijadiin satu, jadi zip gitu. Nah, kalau misalnya kita ganti nama foldernya, berarti nanti otomatis kode hash-nya berubah lagi ya, Pak? Nama folder menyimpan file zip-nya? Iya. Sepertinya berubah ya. Tapi khawatir berubah, lebih baik nggak usah dirubah-rubah foldernya. Okay. Saya belum nyoba apakah berubah atau tidak. Tapi yang harus kalian perhatikan, file zip itu jangan dibuka lagi. Jadi setelah di hash file, jangan dibuka-buka lagi. Didiamkan saja. Hanya untuk dikirim saja. Jadi dengan membuka filenya, itu akan merubah hash filenya lagi. Takut typo soalnya, Pak. Kan buru-buru. Takut apa? Typo gitu, Pak. Oh, typo. Saya kan buru-buru takutnya. Kalaupun typo nanti berarti harus di hash lagi. Misal kalian rename atau kalian buka, kalian hash file lagi nggak apa-apa. Jadi nanti hash file-nya hash file yang benar-benar terakhir. Oke, Pak. Makasih, Pak. Iya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah sering lah ya, kan hash file ini bukan hanya ujian TABK ya. Katanya sudah sempat dipakai di ujian lain. Oke, sekarang kita coba, saya akan men-share soal kuis hari ini. Saya share ke grup ya, ke grup TABK 618. Nah, di situ saya sudah men-share 2 file.
Saya jelaskan dulu soalnya sedikit. Nah, di sini soalnya ada 3. Jadi uji validitas 1 menguji apakah ada jurnal tanggalnya di luar tahun berjalan. Ini mudah sekali. Kemudian menguji apakah ada akun yang tidak sah, mudah juga. Nah, yang uji validitas ketiga perlu sedikit challenge nih. Ada sedikit logika yang harus digunakan. Nah, nanti lakukan uji validitas pada sheet baru, copy paste sheet jurnal transaksi. Jadi nanti ada di file yang lembar jawabannya ya, di Excel-nya. Kemudian kalian coba latihan simulasi menggunakan hash kalkulator. Jadi ini mulai download tadi, nanti petunjuknya menggunakan cara hash. Setelah dikerjakan, file Excel di zip, kemudian masukkan ke aplikasi hash untuk mendapatkan kode CRC32-nya. Tuliskan pada kotak di bawah teks berikut. Saya menyatakan dengan saudara saya mengerjakan kuis ini oleh saya sendiri. Nah, ini pernyataan integritas saja. Jadi kalian ketikkan kode hash-nya di sini. Jadi nanti dikirim file Excel, file yang sudah di-zip tadi, dan file Word ini ke email saya. Yang tadi saya share di grup WA, php.ngajar@gmail.com. Nah, batasnya, ini saya mendesain 1 jam dengan pertimbangan nanti mungkin ngerjain soalnya kalian cuma butuh 15 menit. Tapi belajar melakukan hash file-nya yang perlu waktu. Jadi 1 jam dari sekarang. Jadi saya harapkan perhatikan waktu ya. Jadi waktunya jangan sampai melewati. Ini sekaligus latihan nanti ketika UTS. Jangan dibiasakan melewati deadline. Jadi jam 10:05 ya. Maksimal jam 10:05 jawabannya sudah di email ke saya. Jadi ada pertanyaan sebelum dimulai? Nanti yang bingung, ya. Filenya nggak usah di rename lagi kan, Pak? Nggak usah di apa? Nggak usah di rename lagi. Rename nggak usah, nanti bebas deh. Atau biar seragam dinamakan sesuai nomor ini aja, nomor absen. Di kelas _ nomor absen, gitu ya. Ya, nanti kalau ada yang kebingungan, tapi bukan bingung soal ya, tapi bingung bukan nanya kunci jawaban, bisa japri ke saya. Oke, nah di WA. Oke, sudah jam 9.02, silakan mulai mengerjakan. Nanti batas waktunya 10:05 di email saya. Oke, terima kasih. Sekaligus saya akhiri kuliah kita hari ini. Zoom-nya bisa di-off-kan. Mohon maaf atas kesalahan jika ada kesalahan yang dilakukan, dan terima kasih atas atensinya. Semoga UTS-nya lancar dan dapat hasil yang terbaik. Ya, Taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Mohon doanya, Pak. Terima kasih, Pak.